Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Aldi Nugraha dari Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan distractor menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya mempunyai data yang terdiri dari 24 siswa yang mengerjakan 20 soal. Pertama, dari data awal, kita buat dulu eh, tingkat acuan untuk menghitung validitas dan reliabilitas, dibuat di sebelah sini. Kita gunakan rumus if sama dengan if C4 sama dengan C3 titik koma 1 titik koma 0. Pada C3 kita beri angka dolar agar saat nanti kita drag tidak akan terjadi perubahan angka pada bagian si tiganya. Lalu saat kita enter, jika jawabannya adalah benar, maka akan menunjukkan 1. Dan jika jawabannya tidak sesuai dengan if-nya, maka akan menunjukkan strip atau angka 0. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menghitung J benar untuk yang Y vertikal. Kita gunakan rumus sum product. Kita drag saja bagian jawaban si siswa. Kita kasih tanda dolar. Maaf, kita drag kunci jawaban. Kita beri tanda dolar. Kemudian kita drag juga jawaban si siswa, lalu dikalikan dengan 1 untuk menghasilkan jawaban benar Y. Kita enter, kemudian kita drag ke bawah, maka akan menghasilkan jawaban seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memangkatkan 2 jawaban benar Y sebelumnya. Langsung saja sama dengan Y. Kita pilih jawaban benar Y sebelumnya, lalu dipangkatkan 2. Lalu kita drag ke bawah jawabannya, dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, kita cari jawaban benar X menggunakan COUNTIF. Kita drag jawaban siswa, titik koma, untuk kriteria kita masukkan yang atas, yaitu kunci jawabannya A. Lalu kita drag untuk mendapatkan jumlahnya, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke Rtabel. Untuk Rtabel tidak akan saya jelaskan di sini. Untuk Rtabelnya kalian bisa mencari di Google. Rtabel kita menggunakan signifikansi 5% yang 2 arah, di mana Rtabel itu N-2, jadi siswanya ada 24, tapi kita ambil dari tabelnya 22, maka kita dapatkan 0,4044. Kemudian kita cari R hitungnya menggunakan korelasi. Mengkorelasikan jawaban yang sebelumnya didapat di acuan dengan jawaban benar Y. Kita enterkan, kemudian kita drag seperti biasa ke samping untuk mendapatkan jawaban seperti ini. Kebetulan di sini ada satu nilai yang tidak bisa dikorelasikan dan error. Maka di status atau kriteria
akan dimasukkan seperti menggunakan if jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka akan valid dan jika sebaliknya invalid. Dan untuk data yang error kita bisa kategorikan sebagai invalid juga, kita drag lalu enter. Biasa, kita lanjut itu untuk menentukan validitas. Dilanjutkan ke reliabilitas. Pertama kita cari dulu P-nya menggunakan jawaban benar X dibagi jumlah siswa atau dibagi 24 saja bisa juga. Lalu kita drag ke samping untuk mendapatkan jawabannya. Untuk Q kita gunakan 1 dikurangi P seperti ini. Maka kita jawabankan jawabannya langsung kita drag saja ke samping, bias. Lalu untuk P dikali Q, kita menggunakan rumus sama dengan langsung kita pilih aja P-nya, lalu dikalikan Q, klik enter, lalu kita drag juga ke samping. Kemudian kita sum atau jumlahkan hasil dari P dikali Q tadi menggunakan rumus sum, lalu kita drag, kita blok, maaf, kita blok untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita cari SD kuadrat T. Untuk bagian ini tidak akan saya jelaskan di sini. Kita langsung saja menggunakan rumus sama dengan var P. Kita blok jawaban benar Y yang sebelumnya kita miliki dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita masukkan N, di mana N di sini itu merupakan nomor soal. Kita punya 20. N sama dengan 20, lalu kita masukkan juga N-1, setelah itu 19, lalu kita masukkan hasil untuk penggunaan kriteria reliabilitas atau R. Kita gunakan hasil-hasil sebelumnya, kita dapatkan sama dengan Y40, N dibagi N-1 dikali SD kuadrat T dikurangi sum P kali Q dibagi SD kuadrat T. Kita perhatikan tanda kurung sama kali bagi kurangnya, lalu di enter, didapatkan minus 0,035. Kita masukkan ke dalam kriteria. Di sini sudah saya buatkan kriterianya, di mana kurang dari 0,20 kriterianya adalah sangat rendah. Dilanjutkan ke tingkat kesukaraan. Masih menggunakan data sebelumnya, di mana kategorinya antara 1 dan 0 ini. Kita cari pertama-tama jumlah benar. Kita hitung saja menggunakan sum, lalu kita blok jawabannya nomor 1, enter, lalu kita drag ke samping. Untuk mendapatkan jawaban seperti ini, kita masukkan juga jumlah siswa, yaitu 24, dan selanjutnya kita menentukan indeks kesukaran. Kita hitung menggunakan jumlah benar dibagi jumlah siswa. Seperti ini. Untuk bisa memudahkan rumusnya, kita kasih tanda dolar di bagian jumlah siswa, agar saat kita drag nanti tidak akan berpindah. Kita enter, kita dapatkan indeks kesukaran, lalu kita drag saja ke samping untuk mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Terakhir kita masukkan kategori soalnya, apakah mudah, sukar, atau sedang. Saya sudah buatkan di sini interpretasi tingkat kesukarannya
di mana 0 sampai 0,3 adalah sukar, 0,31 sampai 0,7 adalah sedang, dan 0,71 sampai 1 adalah suka, mudah. Kita masukkan saja seperti ini. Dilanjutkan ke perhitungan diabetes. Kita masih menggunakan rumus sebelumnya, namun kita hitung dulu pertama adalah skor total. Skor totalnya kita gunakan rumus saja sum, kita blok bagian-bagian ini, lalu kita enter, lalu kita drag ke bawah seperti biasa untuk mendapatkan angka-angkanya. Lalu untuk membagi bagian-bagian siswa ini, kita blok semuanya, lalu kita gunakan filter untuk mendapatkan rata-rata atas dan rata-rata bawah untuk perhitungan nanti. Kita filter, kita sort largest to smallest. Oke. Lalu kita blok lagi untuk menghilangkan filternya. Sudah. Lalu kita dapatkan angka-angkanya sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita bagi dua saja. 12 siswa untuk rata-rata atas, dan ini 12 siswa menjadi rata-rata bawah. Kita rata-ratakan menggunakan rumus average. Kita blok semuanya yang rata-rata atas, lalu enter. Kita drag saja untuk mendapatkan jawabannya. Sama juga untuk rata-rata bawah. Kita blok 12 siswa yang paling bawah, lalu enter. Di drag untuk mendapatkan angka-angka rata-ratanya. Lalu masukkan daya pembeda, di mana rata-rata atas atau rata atas dikurangi rata-rata bawah dibagi 1. Kita enter, lalu kita blok untuk mendapatkan kriteria daya pembeda. Di sini sudah saya buatkan juga tabel untuk kriteria daya pembeda, di mana 0,4 atau lebih, maka kriterianya sangat baik. 0,3 sampai 0,39 baik, 0,2 sampai 0,29 cukup, dan 0,19 ke bawah adalah kurang baik. Lalu kita masukkan saja sesuai dengan nilai-nilai daya pembeda dan masukkan kriterianya. Kita lanjutkan ke distraktor soal. Kita gunakan data yang awal masih berbentuk ABC, bukan indikator yang sebelumnya yang 1 dan 0. Kita cari dulu untuk pembanding distraksinya menggunakan rumus CONIF. Kita blok jawaban-jawaban siswanya. Untuk kriterianya kita masukkan A pada bagian item A. Kita masukkan B pada bagian item B. Kita masukkan C pada item C dan D pada item D. Setelah itu kita blok saja untuk mendapatkan angka-angka yang hasilnya. Kita lanjutkan untuk menemukan persentase dari kriteria distraktor menggunakan kriteria sebelumnya, yaitu yang atas ini, di sini. Kita bagikan dengan 24, yaitu jumlah siswanya. Lalu kita enterkan, kita drag semua, kita blok semuanya untuk mendapatkan jawaban, persentase jawaban. Lalu ubah
menjadi persen di number sini. Untuk mendapatkan hasil dari destruktornya, kita menggunakan rumus if apabila kriteria lebih dari sama dengan 5%, kita gunakan titik koma, maka diterima. Lanjut lagi menggunakan if kriteria di sini lebih dari 5%, maka akan direvisi. Titik koma lagi if apabila kriteria lebih dari sama dengan 0%, maka akan ditolak. Kita enterkan dan akan mendapatkan jawaban destruktor seperti ini. Kita blok, didapatkan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk file jawaban ini akan saya drop di deskripsi. Begitu juga referensi untuk Rtabel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.